Engkau Tuhan, Engkau Allah yang mengerti setiap kami Tuhan. Bahkan saat kami berjalan, kasih-Mu selalu menerangi langkah kami Tuhan. Kami gak takut Tuhan, kami gak bimbang Tuhan, karena kami tahu Engkau bersama dengan kami umat-Mu di tempat ini. Apapun kata orang, apapun kata media Tuhan 2023, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. Amin. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Kami hanya bisa berserah. Kami hanya percaya Tuhan. Hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena Kau bersamaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Kau lebih sanggup, pulihkan hidupku. Hanya percaya Tuhan, hanya berserah. Karena Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara saya cepat untuk berdiri. Saat ku berjalan Tuhan, saat ku berjalan, ada kasih Tuhan yang menerangi setiap langkahku. Amin. Kami gak takut Tuhan, kami gak bimbang Tuhan. Haleluya. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang lebih tahu Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku berjalan. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi dengan iman dan percaya.
Engkau lebih tahu. Percaya, ku berserah di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, dan Dia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, dan Dia. Katakan dengan mantap di hadapan Tuhan, hanya Yesus. Terima kasih Tuhan, setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus semakin kesini semakin dibuktikan bahwa penolong kami satu-satunya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Berpegang pada janji kebenaran firman Tuhan, kami bisa melewati sesulit apapun hidup kami bersama Tuhan. Karena orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Iman timbul daripada pendengaran oleh firman Kristus. Jadikan kami tidak cuma mendengar dengan baik pada saat di gereja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Kami harus diperbaiki, dibersihkan, disempurnakan, sehingga pengenalan kami akan kehendak Allah menjadi bertingkat, mulai dari yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan menjadi yang sempurna. Ampuni setiap kelemahan dan kesalahan kami Tuhan. Oleh sebab itulah kami datang pada saat pagi ini untuk diperbaiki. Demi nama Yesus, segala pengganggu pemberitaan firman Tuhan, bentuk apapun dalam hati pikiran kami, melalui situasi atau orang atau apapun juga, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati, dan yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, kita akan berbicara mengenai ini, pokok ini saudara, tentang pertumbuhan rohani saudara. Ya, kita dibantu. Oke, siap. Puji Tuhan. Nah saudara, kita sedang ada dalam pemeliharaan tubuh, jiwa dan roh kita. Betul? Karena media untuk mengasihi Tuhan adalah tubuh, jiwa, roh kita. Dengan tubuh kita, kita bisa menyanyi, mengekspresikan sesuatu. Makanya kalau kita sedang sehat, kita full, all out untuk Tuhan. Amin. Jangan kita sudah diangkat tangan kaki kita, kena infus di mana-mana, baru kita bernazar, Tuhan sehatkan saya, supaya saya nantinya bisa memuji Tuhan dengan all out. Tuhan bilang, waktu engkau masih sehatlah all out. Jangan pasca sakit baru all out. Begitu saudara. Amin saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sedang ada di situ saudara. Setiap pribadi juga sedang seperti itu. Saya pun juga sedang menangani itu. Bagaimana tubuh tetap sehat, bagaimana jiwa kita sehat saudara. Amin. Ada orang tubuh sehat tetapi jiwanya nggak sehat. Ada tubuh jiwa sehat tetapi mereka sebagai orang-orang senang, tetapi rohnya nggak sehat. Nah, pilih yang mana saudara? Kalau bisa sih tubuh, jiwa, roh sehat semuanya. Tetapi firman Tuhan kasih tahu sama kita, memang tubuh itu akan semakin merosot keadaannya. Tidak mungkin saudara kita akan tetap ada di dalam satu tulang punggung yang menetap seperti sedia kala pada saat kita bayi sampai kepada dewasa. Tentunya pada saat kita semakin menua, kata anatomi tubuh semakin membungkuk menjadi L. Saya punya apa ya di atas nenek itu apa? Buyut itu sampai kayak L. Dia nggak bisa begini kecuali tidur dia bisa, tetapi sampai begini. Nah keadaan seperti itu.
Tetapi Tuhan bilang itu yang tidak bisa kita, ada orang sampai cari pengetahuan secara ilmiah bagaimana supaya manusia itu bisa hidup sampai selama-lamanya. Itu melanggar daripada kaidah natural. Nah, kita tetap semakin menua ke sana. Nah, oleh sebab itu, yang sudah menjadi orang tua, cintai anak-anak kita, karena waktu kita sudah sepuh, siapakah yang memelihara kita? Jangan sampai kita ditaruh di panti jompo, saudara, sampai meninggalnya si orang tua juga nggak tahu. Nah, kita sedang dihebohkan dengan peristiwa satu keluarga di Citra Garden. Tetapi saya tarik garis merah, cerita ini semuanya berawal daripada bagaimana keadaan keluarga, komunikasi keluarga, saling silangnya di dalam keluarga sejak masa kecil mereka. Jadi berbuntut sampai kejadian yang seperti itu. Mungkin ada yang mengikuti berita itu? Ada ya. Jadi itu sedang, saya juga pengen melihat sisi-sisi sosiologinya seperti apa. Saya pernah mengajar sosiologi, saudara. Jadi saya melihat, ya puji Tuhan dikasih kesempatan itu untuk melihat orang per orang. Jadi secara sosiologi orang tumbuh itu dari lingkungan seperti apa itu pengaruh. Jadi nanti kita akan baca juga dalam firman Tuhan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Mending jadi mantan orang jahat dibanding mantan orang baik. Nah, makanya saudara, menjelang kita dijemput oleh Tuhan, carilah lingkungan yang baik dalam artian pergaulan kita. Amin. Pertumbuhan rohani. Mengapa manusia dilahirkan dari dalam dan di dalam keluarga? Dari dan dalam keluarga. Ada yang bisa ngobrol sama saya? Cuma saya nggak ada kopinya, Pak. Kita ngobrol sama-sama. Kenapa? Bapak Ibu Saudara saya sekalian, manusia dilahirkan dari dalam keluarga. Tidak ada yang lahir dari kelapa, dari semangka, buah semangka, tetapi semuanya lahir dari keluarga. Kira-kira apa? Kita akan bicara tentang ini. Apa? Yang belakang? Kelompok capir belakang? Apa kira-kira? Nah, kita lihat keluarga itu ada apa? Nah, gitu loh. Ya, pasti ada orang-orang di situ. Nah, berarti kenapa kita dilahirkan dari dan dalam keluarga? Karena kita memang harus berinteraksi. Ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang saling satu dengan yang lain. Kemudian kita juga melihat bahwa mujizat pertama itu di kota Kana, di sebuah keluarga. Ingat apa ceritanya? Apa itu? Air menjadi anggur. Cerita totalnya masih mengingat bagaimana kesulitan daripada keluarga ini. Padahal di zaman dulu anggur yang terbaik itu adalah yang pertama, yang harus disediakan. Terbuktinya ketika anggur sudah habis, ternyata seperti tuan rumah menyimpan anggur yang terbaik baru dikasih yang terakhir. Nah, itu melanggar norma waktu itu. Makanya dibeli habis keluarga ini. Tetapi itu adalah perkara yang Tuhan lakukan dalam keluarga. Nah, saudara, kita melihat kita membutuhkan kedewasaan yang terus-menerus dibangun, saudara, untuk berinteraksi, beraksi, reaksi secara sosial. Kata ahli, kedewasaan itu bukan masalah umur, tetapi masalah respon, merespon. Setuju? Ada, kita melihat ada anak kecil sangat mandiri, tetapi ada anak 17 tahun ke atas, ya, tetapi dia masih perlu dibantu oleh orang lain. Kita melihat bahwa kedewasaan itu adalah sebuah proses yang disengaja untuk kita menjadi dewasa. Saya bisa menjadi dewasa atau saya tetap ada di dalam posisi anak-anak saja. Kita sedang belajar untuk ke situ, saudara. Keberhasilan terjadi karena pertemanan, interaksi, saudara. Pertemanan dalam artian manusia dengan manusia lain. Lingkungan apapun namanya pertemanan. Efesus 4 ayat 11 sampai 13 mengatakan, yuk kita baca sama-sama. Dan ialah siapa? Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul
maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu tugas gereja, itulah tugas kita. Kita berjemaat, tugasnya untuk bertumbuh. Para pembina rohani untuk memperlengkapi. Berarti saudara, semua kita memang belum lengkap. Kita bisa beberapa lagu sampai dilengkapi, sampai banyak lagu. Kita tahu cuma beberapa akord, diperlengkapi sampai banyak akord para pemain musik. Dan para pembawa renungan diperlengkapi sampai siap menjadi seorang pengkhotbah di sebuah ibadah komisi. Kalau bisa di jenjang tertentu, bisa berkhotbah di ibadah raya, harus diperlengkapi, saudara. Jadi semua kita belum lengkap. Amin. Bapak Gembala di depan juga belum lengkap, masih banyak belajar. Itu kadang-kadang masih terkobo-kobo, saudara. Untuk bisa meningkat itu, aduh saudara, itu membutuhkan terus latihan, membutuhkan ditambahkan pengetahuan, ditambahkan cakap bicara, bisa menangani, mengatasi, meresponi segala permasalahan jemaat dari hari ke hari. Dan itu adalah pembelajaran hidup, saudara. Jadi untuk saudara menjadi dewasa, saudara harus bisa belajar di titik, di posisi memimpin. Karena apa? Kalau kita tetap ada dalam sebuah keanggotaan terus, kita nggak akan berkembang dalam artian dia salah, dia salah, dia salah, itu aja. Tetapi kalau kita menjadi pemimpin rumah tangga, keluarga, kelompok arisan apa, kita bisa belajar memahami orang. Ternyata tidak semua orang itu suka merah, tidak semua orang itu suka hitam. Bagaimana cara memixnya? Itu namanya sebuah seni untuk memimpin. Nah, oleh sebab itu di SMP SMA kami dulu mengadakan namanya LDK. Nah, itu proses di mana anak diajar untuk kepemimpinan. Anak kami waktu itu juga dari IKC juga ada di puncak latihan kepemimpinan seperti itulah. Semua kita juga dilatih untuk itu supaya apa? Kita dewasa. Kalau kita selalu ada di bawah dan kemudian kita ngikut terus, ya ide kita itu selalu salah, kurang begitu. Jadi yang dia perhatikan adalah bagaimana saya senang di sebuah kelompok, saya nggak senang, saya bisa tinggalkan ini. Bagaimana saya bisa senang di sebuah kelompok gereja, kalau tidak ya goodbye. Nah, para pemimpin tidak seperti itu. Bahkan Blambir sudah kita sebut kemarin, pantang pulang sebelum padam. Nakoda adalah orang terakhir yang keluar daripada perahu atau kapal. Nah, prinsip itu dimiliki orang yang pernah memimpin. Bagaimana dia dapat 60, dia 40. Bagaimana dia 50, dia 50. Bagaimana dia 70, dia 30. Jadi sebuah keputusan dalam sebuah kelompok tidak pernah 100% menyenangkan semua anggota. Prinsipnya itu, saudara. Jadi akhirnya win-win solution. Ya. Jadi ngurusin seragam, ngurusin makanan, itu kan beda-beda lidah, saudara. Saya orang Jawa ya suka sayur asem. Nah, orang Batak suka namanya itulah apa tadi? Ya, singkong tumbuk. Ya, daun singkong tumbuk. Orang Manado suka paniki. Orang Papua suka papeda. Nah, bagaimana memutuskan sebuah konsumsi untuk Natal? Betul nggak, saudara? Nah, makanya terjadi, ya sudahlah, sebagai orang Batak, sekali waktu saya makan sayur asem, ini kayak itu, nah gitu ya, saudara. Nah, orang sana biasa pakai tangan, pakai sayur asem sampai Tuhan datang, itu kuah nggak akan habis-habis, sudah pakai tangan, sudah
Begini habis tuh baru. Nah, artinya saudara, inilah kita didewasakan bagaimana mengatasi anak yang berbagai tipikal. Bagaimana kalau menantu menghadapi mertua laki beda, mertua perempuan beda lagi. Menghadapinya seperti apa? Nah, itu kan butuhkan kedewasaan yang terus berinteraksi, saudara. Jadi tujuan semuanya adalah saya gambarkan begini, saudara, bahwa di dalam gereja itu harus ada rasul-rasul. Rasul itu lebih, kalau di kenyataan pelayanan adalah dia adalah para pendiri-pendiri atau para pionir. Kebanyakan tipikal ini dia mendirikan jemaat, habis itu dia kasih ke orang seperti Rasul Paulus. Kemudian digembalakan oleh orang lain dan dia adalah pencipta media pelayanan. Dia buka komsel, dia buka gereja. Nah, tipikal ini kalau di dunia sekuler itu dia adalah pencipta media usaha. Biasanya begitu, saudara. Jadi gak cukup satu, dia harus dirikan yang lain lagi, dalam artian bahwa dia sebagai founder, ya, owner iya, tetapi kadang-kadang diserahkan kepada lain supaya dia bisa mendirikan yang lebih banyak lagi. Nah, begitu. Di dalam pelayanan seperti itu. Ada yang namanya sebagai nabi. Nabi lebih kepada pewahyuan. Gereja membutuhkan visi. Tanpa visi, tanpa mimpi, liarlah kelompok kita. Tanpa tuntunan Tuhan, maka kita akan sembarangan memutuskan dan mempertimbangkan segala sesuatu. Musa, Abraham, para nomaden zaman dulu itu diutus melalui mimpi dan visi, saudara. Jadi orang disuruh ke A, dia tidak pernah dikasih tahu sampai Z dulu. Cari kehendak Tuhan di situ. Zaman dulu ada yang namanya pakai undi begitu ya, mencari kehendak Tuhan. Tetapi sekarang tidak seperti itu. Terus kemudian setelah di B, dia cari lagi kehendak Tuhan kemana, sampai kepada akhirnya kemana. Kehendak Tuhan begitu sangat progresif. Kehendak Tuhan begitu sangat real time, saudara. Nah, makanya di dalam pengembalaan kadang-kadang memang bisa ya, tidak seterusnya. Ketika program itu tahunan bisa menjebak. Ketika Tuhan di satu sesi dalam bentuk mingguan atau bulanan, Tuhan mesti mengerjakan sesuatu dalam sebuah gereja, bisa terpatok kepada program tersebut. Makanya program itu bisa jadi mematikan kalau tidak ada satu indikasi bahwa program itu adalah untuk orang. Kebanyakan orang untuk programnya sudah ada, kalian harus ke situ. Tetapi kita lebih kepada kita sedang dibentuk, diperlengkapi untuk hal apakah sehingga program itu dilakukan. Kita sedang menghadapi pandemi yang tidak pernah terencana, tidak pernah terdeteksi. Akhirnya gereja membuat sebuah kegiatan namanya Zoom meeting, ibadah online itu yang mendadak harus dilakukan. Kalau 2019, 2020, 2021 orang sudah buat program 5 tahunan, pasti tidak bisa dilakukan. Di bulan tertentu ada program retret keluar, padahal PPKM, sehingga tidak bisa dilakukan. Begitu, saudara. Jadi, saudara, jadi dalam rangka untuk membangun tubuh Kristus, kita itu harus belajar banyak hal. Karena kita ketemunya sama orang, kita harus belajar namanya sosial masyarakat Kristen. Itu, saudara, ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini agak banyak juga. Dampak pertemanan begini, saudara. Ingat bahwa pertemanan itu seperti dua sisi mata uang. Betul? Dua sisi mata uang. Firman Tuhan Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersosial, tetapi orang itu akan menjadi seperti apa? Yang pertama, apa yang paling sering dia lihat. Yang kedua, apa yang paling dia sering baca. Kemudian yang tidak kalah penting, siapa saja teman-temannya. Makanya kita arahannya begini, saudara. Kita sebagai orang tua selalu
Nak, kamu temennya siapa saja? Kalau anak wanita lebih gampang ya, kami anaknya laki. Oh iya Ma, ini temanku, ini bawel banget tau Ma. Ini paling ganteng di kelas tahu nggak? Semuanya pada suka sama kamu juga dong. Enggak juga, gitu ya. Itu bisa terus terang. Sehingga buat orang tua kepada anak wanita mungkin lebih cepat terdeteksi ibu-ibu ya. Karena mereka lebih curhat gitu. Kalau anak cowok kan diem-diem baik. Nggak tahu dia punya masalah atau apa, temennya siapa. Mama kepo. Lah, kalau nggak kepo gimana? Kamu selalu ngomongnya kalau minta ditransfer doang. Sedangkan temen kamu ada di mana? On-nya pada saat dia minta pulsa. Pada saat enggak itu dia gaul sama temennya kemana, dia off semuanya. Dan itu sepakat dengan teman-teman, kita tutup WA semuanya. Supaya orang tua kita tidak kendalikan kita, bisa begitu. Jadi kita muter otak, ini di mana anak saya? Pikiran kita kan macam-macam, sudah. Kantor polisi, rumah sakit, gitu aja. Di jalan bagaimana? Itu orang tuamu kayak gitu pikirannya. Sambil goreng tempe juga mikirin terus gitu loh. Jadi anak-anak juga sadar bahwa sekali waktu dibutuhkan untuk interaksi dengan baik ya. Nah itu. Kemudian Roma 14:19 mengatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita itu sedang saling membangun, saudara. Ingat bahwa kita sedang saling membangun, bukan meruntuhkan. Membangun itu ada renovasi. Membangun itu ada memperbaiki. Ada membangun dari awal. Kata orang membangun dari awal itu lebih mudah. Desainnya dan sebagainya. Kita sering benerin plafon aja kok paling 1-2 juta. Setelah dibuka, rengnya rusak, usupnya rusak, atapnya mau ambruk, akhirnya kok dijebol semua menjadi 15 juta. Ya, nah saudaraku sekalian, yang kita sadari, kita lebih banyak membangun dari awal atau renovasi dalam persekutuan kita, saudara? Renovasi, saudara. Kita dari awal, dari kampung kita masing-masing, kita punya karakter beda-beda ya. Di Lampung, orang Lampung kayak gitu, dari Ambon orang begitu, dari Kupang begitu, dari Medan kayak gitu, dari Tanah Karo begitu, dari Tanah Nias, Pulau Nias seperti itu. Kita semuanya sedang direnovasi, saudara. Jadi butuh pakunya beda-beda. Amin. Ada butuh paku sedikit doang karena nggak banyak diperbaiki. Tetapi ada yang butuh 1 ton paku itu makuin supaya baik gitu, saudara. Nah, kesadaran ini membuat kami sebagai gembala, nah puji Tuhan bahwa apa pemetaan desain daripada seorang gembala dengan istrinya, kadang-kadang namanya head dan heart itu ada di kami, kadang-kadang selang-seling, saudara. Jadi banyak hal saya dibantu oleh istri saya secara heart, secara pendekatan emosional, karena perempuan, saudara. Kalau bapak-bapak kan lebih kepada rasio kan, putuskan ini, si ini begini, si ini begini. Nah istriku bilang enggak lah, begini. Nah itu jadi saya punya gas, istriku punya remnya dan koplingnya. Bapak ibu kan juga begitu kan. Waktu bapak lagi marahin anak, si mama bilang, si istri bilang, udahlah papa, udah serahkan sama saya, everything is okay. Wah, diajak ke ITC, orang bapaknya marah gara-gara anaknya minta handphone, ibunya ngajak ke ITC beli handphone. Waduh saudara, Taurat dan kasihnya itu berlebihan, saudara. Makanya mesti ada kesepakatan ya. Jadi bapak ibu harus kompak antara Taurat dan kasih. Terlalu kasih memanjakan, terlalu Taurat menyakiti dan bisa mendestruksi, bisa malah menjadikan tidak baik. Jadi semuanya harus ada begitu. Ada yang marahin, ada yang merangkul, dan itulah seni kami melakukan itu, saudara. Kadang-kadang aduh gimana gitu loh. Nah disadarkan lagi bahwa kita sedang dibangun, kita sedang merenovasi. Karakter beda-beda, cara bicara beda-beda, cara merespon beda-beda. Jadi membuat kami punya pendekatan yang secara sosiologi bisa beda, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan di hati anak-anak yang ada itu adalah keadilan, betul?
Sejak anak itu adil. Kalau si kakak dikasih 2 apel, saya harus 2 juga. Udah begitu dari awal. Jadi membuat kalau Pak Gembala sama dia kayak gitu, sama aku juga gitu dong. Kan gitu saudara. Makanya sebagai gembala kadang-kadang saudara berkumpul sama siapa, jalan sama siapa, makan sama siapa, plesir lur, plesir lur, gitu ya. Itu juga menjadi pemikiran buat kami saudara. Karena apa? Sebagai anak itu pengen diperlakukan yang sama. Kan gitu saudara. Tetapi pahamilah bahwa kami dalam rangka apapun selalu dalam rangka untuk pendekatan secara sosial masyarakat, secara rohani. Pasti bisa beda-beda. Setuju Bapak Saudara? Jangan cemburu-cemburuan ya. Ketika kami bersama siapa atau sedang ngapain begitu saudara. Jadi cemburu ya. Haleluya. Makanya saya suka makan bersama di sini supaya kita hadis saudara. Nah gitu. Itulah yang kami lakukan, membatasi atau terbukanya kira-kira seperti itu ya. Jadi intinya saudara semuanya adalah untuk membangun. Kadangkala hitungan kita untuk merenovasi bisa salah. Orang bilang begini, Pak, kita langsung betulin plafon. Tukang bilang enggak, Pak. Plafon turunin dulu, baru reng usuknya itu dibetulin baru plafon. Kita bisa salah, saudara. Kita mengatasi orang, anak kita bisa salah. Tetapi itulah kita saling membangun namanya, saudara. Nah, pelajaran buat kita adalah bahwa perdamaian itu harus tercipta dulu sebelum bisa hidup saling membangun. Kalau orang nggak dalam keadaan yang baik-baik saja, itu nasihat berjubel saudara, itu nggak masuk semuanya. Kenapa orang tua zaman dulu sebelum dia nasihatin anak, dikasih makan dulu sampai kenyang, supaya hatinya sudah luluh. Ya, Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga sering dengan makan bersama. Di dalam MOU ketemuan dengan kolega atau joint venture untuk bisa berusaha sama-sama, kebanyakan di meja makan. Betul saudara? Tetapi meja makan sekarang beda. Semuanya pegang handphone masing-masing, makan masing-masing. Jadi pada baik, mau sendirian mau bersama-sama, tetap saja kayak sendiri-sendiri. Mama di sebelah, mah pesen mie lagi dong, ini masih lapar. Padahal mama ini di samping gitu, ngomong saja mah pesen kan gitu. Tetapi karena sudah ada terbiasa di situ begitu saudara. Kok zaman dulu begitu saudara? Jadi artinya saudara, bagaimana kita itu bisa membangun itu dengan cara sampai hati kita itu luluh. Ya, makanya openingnya itu harus betul-betul dijaga. Saya banyak menghadapi karena saya guru musik, saya selalu ada di antara anak-anak orang-orang yang sensitif. Orang seni itu sensitif saudara. Sensitif, mau pelukis, penari, penggambar. Saya bisa bayangkan ketika anak-anak musik sebelum mulai saya omelin, itu simbal bisa pecah, itu bass itu bisa putus, kahon bisa jebol saudara. Nah kita membutuhkan satu art, sebuah seni untuk mengatasi ini saudara. Sehingga membuatlah orang harus damai dulu. Dalam artian gimana kita bisa ngobrol? Enggak. Kadang kita butuh waktu kepada anak untuk kita bisa ngobrol sampai dia sudah damai dulu dalam hatinya. Kalau keadaan panas, disiram dengan air panas akan menyala semua. Kadang-kadang saudara dalam aturan atau dalam, maksud saya dalam memanage ini dalam keluarga juga dibutuhkan itu. Sampai anak si kakak sudah tenang. Kak, mama mau masuk boleh belum? Ntar aja mah. Sampai dia mungkin butuh 9 jam. Gimana kak? Yaudah mah, buka aja. Nah kamu kenapa? Udah gitu. Nah kalau udah begitu saudara, itu kita bisa interaksi dengan baik. Tetapi anak baru pulang, kita udah
kamu mah, saya ngomong enggak, kamu gitu. Jadi anak akhirnya tutup pintu, nggak sempet kasih sebuah presentasi. Ya, ibu-ibu kalau anak di luar kita udah gondokan. Tetapi ketika dia pulang, saya berpikir juga, dia pulang saja udah puji Tuhan, alhamdulillah. Nggak kecelakaan, nggak di rumah sakit, nggak di kantor polisi. Kadang reda, saudara. Akhirnya secara kejiwaan saya tahu bahwa ternyata dalam sosial masyarakat, ketemu langsung itu memang butuh. Kalau WA bisa berantem, Bu. Gara-gara si ibu, si orang tua sana ngomong apa, seluruh orang tua itu jadi saling bully-membuli. Si narasumber pertama, aduh, padahal saya nggak bermaksud kayak gitu, saya cuma nanya doang. Jadinya, nah saudara, makanya ini yang kita pengen bangun. Pakai Zoom oke, pakai secara video call oke, tetapi ketemu langsung itu pasti beda. Dan kebanyakan saudara, kita itu lebih luluh ketika bisa ketemu satu dengan yang lain. Oleh sebab itu yang kami lakukan adalah bagaimana kami bisa bertemu dengan seseorang. Ketika dia bisa ngomong, ternyata seperti itulah. Bebanmu berat banget. Ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara umum di dalam keluarga Bapak Ibu. Setuju? Enggak semuanya dibuka. Dan para istri pun jangan membuka apapun yang merupakan aib atau apa, karena itu sangat menyakiti suamimu, atau sebaliknya suami juga. Kebanyakan retaknya atau hancurnya itu adalah orang ketiga yang tidak tahu menahu apa-apa, dia ikut menjadi menjudge, memutuskan sesuatu. Ada sebuah aturan, kalau anak sudah menikah, orang tua jangan banyak campur, ikut campur. Ada seperti itu. Ada orang tua pesan begini, nak, kamu suatu kali pasti akan berantem. Nasihat orang tua dua belah pihak. Tetapi jangan sekali-kali kamu berantem, kamu pulang ke rumah, mama usir kamu untuk balik lagi ke suamimu. Itu nasihat yang baik. Tetapi ada juga, kenapa nak, kamu pulang aja nak, itu emang kurang ajar. Dari awal kan suami udah bilang. Langsung saudara, pihak ketiga sinetron terjadi. Akhirnya nggak tahu persis. Makanya kita itu harus ada selalu dua belah pihak. Ibu bapak selalu harus dua belah pihak. Kami pun sebagai gembala selalu mencari dua belah pihak. Kadang-kadang orang yang tidak adil, orang yang pertama adalah orang yang benar. Betul? Kalau kita menganut paham ini, harus bertobat. Karena biasanya maling teriak maling. Wah, makanya saudara, ketika ini lupa suami, oh gitu ya Bu ya. Ya udah Bu, kita laporkan ke polisi aja Bu. Waduh. Nah setelah kita ngobrol sama suaminya, secara hukum ternyata pihak istri yang salah. Kita bisa keseret. Makanya apapun itu Bapak Ibu Saudara, termasuk anak kita. Anak kita ngomong apapun, kita harus dua belah pihak. Mah, si itu loh, kayak gitu-gitu, ya udahlah. Nanti mama kan ketemu kan di sekolahan, saya tanya sama dia, jangan mah, jangan, dia orangnya gitu. Enggak, berarti kamu enggak jujur. Nah, kalau kamu jujur, mama tanya ke dia, kamu harus mempersilahkan. Biasanya begitu Saudara. Ya. Jadi inilah bagaimana kita membangun satu dengan yang lain, supaya betul-betul kaidah Taurat dan kasih ini bisa terselenggara dengan baik. Amin. Nah, damai dengan diri sendiri. Banyak hal yang menyalahkan diri sendiri. Bapak-bapak, kita juga pernah lah. Aduh, gua nggak fungsi banget ya. Kenapa ya kayak gini? Nah begitu. Nah orang kalau sudah menolak diri sendiri, tidak dan susah untuk dipulihkan. Karena gambar dirinya sudah dicabik-cabik sama dirinya sendiri. Dalam artian ya sudahlah, saya udah gak berguna kayaknya. Ya sudahlah. Paling ujung apa saudara? Kalau orang sudah tidak menghargai diri sendiri, bunuh diri.
Kalau namanya sudah tidak menghargai diri sendiri, itu paling parah dibandingkan tidak menghargai orang lain. Kenapa orang bunuh diri itu susah untuk bisa diatasi sesaat itu? Yang bisa kita lakukan adalah Blambir datang melalui sisi mana dia tendang tuh orang dari jendela itu sampai dia terjatuh. Cuma itu yang bisa. Emang bisa diajak ngobrol? Nggak bisa. Waktu dia di atas kayak gitu, udah mulai begini-begini, emang bisa diajak ngobrol? Diajak nonton sinetron, didengerin lagu gitu? Nggak bisa. Yang ada adalah ya udah kita tarik aja, kita pukul aja dia sampai dia terjatuh. Habis itu dia sudah bisa tertangkap oleh kita. Itu juga butuh 2 hari sampai seminggu untuk bisa ngobrol sama dia. Karena yang diperbaiki adalah dirinya yang tidak berdamai itu. Kalau orang mau bunuh diri kayak gitu. Kenapa orang mau bunuh diri itu kadang-kadang 1, 2, 3 mencoba? Karena masalahnya belum selesai. Dan kebanyakan orang kalau mau seperti itu, yang ditangani adalah kamu berharga. Orang juga ngalami lebih parah dari kamu. Harus itu. Kalau kita nangis, memang kamu salah, kamu memang begitu, kamu bener nggak berguna, kamu udah maluin aja. Tambah lagi saudara kedua, ketiga, sampai betul-betul mau menjemput dia. Jadi membutuhkan perhatian yang khusus. Yang dibutuhkan dia apa? Nah, akhirnya kembali kepada komunikasi. Orang itu yang dibutuhkan adalah untuk didengar. Setuju Bapak Saudara? Sebenarnya orang cerewet kayak apa tuh pengen didengar doang kok. Makanya kalau kita tuh sebagai orang yang udah, aduh kenapa si papa kita, si mama kita, si opa kita, si opu kita, udah dengerin aja, udah dengerin selesai, didengerin doang. Nah kebanyakan kita lebih stres, depresi karena nggak didengar. Betul nggak? Suami baru, mah gimana? Ih kamu udah cari duit yang bener loh, itu tetangga TV-nya udah gede tau. Aduh lagi mau curhat tentang apa itu udah stres, mak gitu. Betul nggak saudara? Iya kenapa Pak? Iya begini, ya kita kan menjadi motivator bagi suami, kan penolong namanya. Nggak apa-apa lah Pak. Pasti ada maksudnya, ada hikmahnya dari semuanya. Kalau kamu tetap baik, Tuhan akan pelihara. Tetap percaya kepada Tuhan. Suaminya juga, istriku memang nggak terlalu cantik, tapi luar biasa kau ini. Bisa begitu saudara. Tetapi kalau istri kita secantik apalah, tetapi kalau dia secara penghargaan kepada suami nggak ada, ya mending cari si Iem, meskipun hitam tapi manis. Betul nggak saudara? Loh, kenapa orang itu kadang terjadi seperti ini? Karena dari pihak istri sebagai penolong itu nggak ada yang bisa mencukupi dirinya, makanya orang cari yang lain. Dan secara natural, saudara, dikatakan oleh ahli, laki itu selalu kecenderungannya adalah poligami. Betul. Secara umum itu, mau pendeta kayak siapa, selalu ada kecenderungan ke situ. Makanya kalau istri berdandan, beli tas, beli apa, yang penting jangan branded lah. Di itu juga Pasadena juga ada. Itu silakan. Karena apa? Ya suami tidak akan melihat yang lain. Begitu ya. Nah kalau 24 jam pakai daster, terus mandi juga cuma sekali, bau cabai, bau terasi, di kantor wangi semuanya. Waduh rasanya kok. Nah itu ya ibu ya. Jadi boleh berdandan. Yang penting nggak terlalu menor lah, malah suami malah malu. Kayak jalan sama ondel-ondel, begitu saudara. Yang penting imbang. Dari pihak istri juga begitulah saya pikirnya. Jadi kita itu adalah sifatnya pengen dimengerti, pengen dipahami, pengen untuk didengar. Ya. Jadi buat kami sebagai pembina rohani dan teman-teman semuanya, kita itu harus lebih banyak luas untuk belajar mendengar daripada berbicara. Nah saya juga kadang-kadang suka di toel sama istri saya ketika sedang ngobrol sama jemaat, karena saya kan suka ini ya. Kadang saya itu kadang kepada istri juga, kadang para suami ya udah tahu sih dia ngomong apa.
Jadi kadang-kadang kita putus ya di tengah itu. Padahal di istri itu enggak. Kan sering istri kita cerita itu udah 5 kali diulang. Pak Sudis itu kamu kan udah cerita yang ketiga kali. Tetapi kebutuhan mereka untuk didengar. Kenapa kita tahu kita harus tandas langsung putuskan? Udah kita selesai bicara karena udah 2 kali dia ngomong. Dia nggak sadar atau sadar tapi memang suka mengulang gitu loh. Kan biasa latihan vokal ngulang-ngulang melulu. Nah, saya mulai nyadar, Bu. Jadi, oh iya, memang wanita itu secara natural kata-kata yang dibutuhkan lebih banyak daripada laki-laki. Ya sudah. Kalau laki-laki kan gak banyak bicara, yang ngomong ini sudah tahu lah ujungnya kemana. Bahkan kami sudah tahu orang mau ngelawak apa, kita udah ketawa duluan. Karena udah tahu. Ada yang lemot. Orang udah tahu, emang apa yang ketawa? Masa diceritain ulang? Kalau diceritain ulang kan jadi nggak lucu, saudara. Nah, kita kadang-kadang paling laki-laki sudah biasa dia menebak-nebak begitu. Nah, kadang-kadang saya juga bicara dalam hati, oh iya ya. Kadang-kadang saya mesti, Bapak Ibu yang ngobrol sama saya terdetek ya. Kadang-kadang saya suka mutusin di tengah ya. Karena ya itu kelemahan saya, karena ya saya udah tahu lah ngobrol kemana. Ternyata bukan itu. Yang dibutuhkan daripada seseorang itu cerita dari A sampai Z. Nah, dia cerita sampai Z aja udah tahu Z-nya gimana. Jadi kadang-kadang kita putusin. Nah, secara psikologi nggak baik kayak gitu. Ya udah dengerin aja. Sambil kita udah tebak, pasti ngomongnya gini nih. Ya bener kan? Gini. Nah, pasti dia marah sama suaminya. Oh bener kan? Nah pasti gini. Udah bener kan? Ya udah kita doa, Bu. Nah itu ya, jadi pendewasaan itu luar biasa. Ini juga sangat sulit saya lakukan, saudara ya. Kemudian dengan situasi, saudara, kadang-kadang situasi itu memang membentuk kita. Betul? Situasi COVID membuat orang jadi kreatif. Jualan online, kemudian dia bisa memanage bagaimana itu menjadi baik. Bagaimana di rumah, tetapi seperti ada dia ciptakan tanam yang di hidroponik. Dia mulai ada terong di situ di sekitar perumahan, dia mulai piara ayam begitu, saudara. Karena kan nggak boleh keluar kemana-mana. Ya sudah, nungguin ayam bertelur aja, telur dong diurapin minyak supaya cepat nelor gitu, saudara. Nah itu jadi kreatif kita. Kita mesti berdamai dengan situasi, betul nggak, saudara? Nah akhirnya kita juga harus berdamai dengan orang lain. Nah ketika itu sudah ada, kita akan ngomongnya gampang, Bapak Saudara. Ketika suami sudah, oh iya sudah berdamai dengan diri sendiri, dengan situasi yang mungkin ter-PHK atau apa, sudah pensiun atau apa, ya sudah. Ya udah Pak, kita akan jalani aja masa ini bagaimana dengan saya. Itu kita mudah untuk gitu, langsung cemerlang. Kita punya otak. Tetapi kalau kita masih ada dalam situasi dalam ketakutan, itu kita susah untuk mikirnya, sudah. Kalau orang ketakutan, pertimbangannya akan salah. Betul? Butuh ketenangan, sampai tenang betul, saudara. Kemudian hidup bisa terbangun ketika sudah ada sikap hati yang rela. Ya udah, saya udah legowo lah apa yang terjadi sama keluarga saya. Sekarang udahlah, mama ngomong aja lah sama kita apa yang mesti. Nah ini lebih mudah, saudara. Kalau orang masih tidak bisa menerima kenyataan, orang dinasihati juga susah. Nah kamu bilang, enggak mah dia yang salah, aku gak salah. Enggak nak, ya udah kan yang terjadi kan kamu sudah tidak sama dia. Enggak, saya pokoknya enggak mau dah, pokoknya saya dendam banget sama dia. Itu susah untuk diperbaiki. Sampai dia ya sudahlah, ya saya ampuni saja. Ada beberapa orang yang sukses, dia punya satu mental begini. Bang, Anda kan suka dibohongin tuh waktu bisnis tuh, gimana? Ada yang nipu atau apa? Enggak, saya udah rela aja. Saya pikir malah saya stres. Udahlah, saya berkahnya adalah. Jadi silakan, memang kalau dia memang janjinya mau dikembalikan, ya kembali. Kalau enggak ya sudah, saya anggap aja itu pemberian. Orang malah sukses yang kayak gini, sudah. Kalau dia terus berputar kepada orang-orang yang tidak bisa bergerak secara karakter, kita stres. Makanya orang bilang gini, teman yang lain itu masih banyak. Kita jangan berputar kepada orang-orang yang nyakitin hati kita. Terus aja ada di muara orang-orang yang membenci kita, yang nyakitin kita. Kita habis waktu kita, saudara. Masih banyak orang-orang yang bisa membantu kita.
Masih banyak orang-orang yang masih bisa diolah. Cuma bedanya saudara dengan dunia sekuler. Dunia sekuler tidak sesuai dengan visi kantor, dia pecat tuh orang. Tetapi kalau di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak ada pecat memecat. Keadaan apapun juga, ya this is my family. Ya sudah, kakak adik ya udah berantem, habis itu damai lagi, makan kerupuk sama-sama, tak berantem lagi, ya gitu aja udah. Tetapi membuat kita, ya inilah kakakku. Kita bilang, ya bro, kalau ngomong sama kakak saya agak hati-hati karena dianya orangnya saklek. Kalau dia punya omongan apa jangan masukin hati. Nah, kita sudah tahu. Nah, orang yang seperti itu tergantung kitanya, kan, betul? Kita punya pelanggan, saudara, itu kan karakternya beda-beda. Si ibu ini cerewet, ya udah kita ikutin saja dia mau cerewetnya itu sampai di mana, jatuh-jatuhnya juga dia mau kok beli harga kita. Tetapi ketemu sama bapak-bapak yang kayak saya, ini berapa? 50.000, 45 boleh nggak? Nggak boleh pak, ya udah 50.000, kan gitu. Kalau saya nggak banyak nawar, saudara. Nah, akhirnya kita berpikir bahwa secara sosial memang ada orang-orang yang membutuhkan ekstra. Membangun manusia itu harus dengan manusia, tidak sekedar pengetahuan. Ada head, ada otak, ada juga heart, saudara. Kalau menurut saudara, kita itu lebih damai diguruin atau dimengerti? Apa? Dimengerti. Karena hubungan kita bukan masalah otak. Kalau kita sebagai dosen dan kemudian mahasiswa itu jalan. Tetapi secara sosial, kita itu dari hati ke hati, heart to heart. Kesalahan apapun juga ketika kita mengerti dia mudah dipulihkan, saudara. Oh iya, nah. Ya, memang susah itu simpati, saudara. Kita harus ada kepekaan, respect. Oh iya gitu ya. Nah, kerumunan, kelompok Kristen itu kebanyakan penghakiman yang ada. Aduh bang, saya lagi sakit. Entar. Kamu kemarin itu ngapain? Kamu doa nggak? Kayaknya kamu harus berpuasa loh. Enggak bang, saya sudah puasa, makanya saya pusing. Kenapa? Nggak ada makanan. Ternyata jawabannya bukan doa puasa, dikasih beras. Saudara, kita jangan terlalu menghakimi secara rohani, karena kebanyakan dia masalah sosial aja. Betul, saudara? Jadi makanya saudara, perkara ini jauh-jauh lah daripada itu. Yang penting kita bisa ngobrol bareng, bapak-bapak ngobrol di gorengan di depan, di rumah tangga yang lain, begitu ya. Itu kan sudah sebuah itu. Bapak-bapak bisa ngobrol aja udah enak ya pak ya. Kayak bebannya hilang begitu loh. Ngobrol doang. Makanya mereka itu pengen ke Curug lah, pengen ke gunung lah, pengen ke Guci lah. Ibu-ibu pengen ke Jogja lah, healing. Nggak bisa ke ITS healingnya. Betul nggak? Ke depan gitu ya saudara. Nah, kebutuhan kita adalah untuk bisa dimengerti. Nah itu saudara. Ya kita lanjut ya. Prinsip membangun adalah saling. Amsal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi menajamkan ini menggunakan cadat sama katanya, yang artinya menjadikan tajam, mewaspadai, jeli. Nah saudara, kita itu diasah untuk semakin jeli, untuk semakin paham, semakin waspada. Pengalaman orang per orang membuat kita lebih waspada. Amin. Aduh, hati-hati deh sama dia. Kenapa? Ya kita jangan banyak ngobrol dah. Kok sama dia? Dia bilang cuma kita saja satu RT bisa tahu, karena ember. Jadi hati-hati, waspada. Jadi kita tuh persis tahu kalau kita memang keluarga di situ. Nah, saudara. Kemudian karena itu nasihatilah, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Seorang akan yang lain dan saling membangunlah, oikodomeo. Kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saya akan cepat, saudara. Nasihatilah ini seorang akan yang lain. Itu dalam artian bicara empat mata. Memanggil untuk mengatasi, berusaha untuk menenangkan, untuk menghibur, untuk mendorong, kemudian untuk mengajar. Ini adalah kata yang dipakai. Tidak ada di situ yang mensolimi, yang memfitnah,
menggibah, membuli atau apa, nggak ada di situ. Nasihat itu adalah untuk konstruktif, bukan destruktif. Kalau saudara mencari nasihat, hasilnya adalah menjadikan kita rusak, berarti penasihatnya yang tidak betul. Langkah menegur ada dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Yang paling tidak disukai adalah orang itu ditegur di orang banyak. Betul? Kadang orang emosi udah nggak tahan, akhirnya di situ aja dilabrak. Ya, itu yang paling tidak diterima. Dia bilang gini, kalau kamu tegur saya di antara teman-teman saya akan hajar kamu. Tetapi kalau kamu tegur saya 4 mata, apapun teguran sebagai teman, saya akan terima. Makanya saudara, waktu ini sangat penting. Kita nggak punya ruang, saudara. Kita nggak punya ruang khusus untuk konseling karena kita terbatas. Jadi kita ngomong di sini, sana bisa dengar. Itu yang harus betul-betul dijaga ketika kita memang bicara tentang sesuatu yang spesifik. Kalau di sini hehehe saja. Yang penting-penting mesti khusus. Jadi tidak salah sangka. Kemudian jika tidak mendengarkan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara menegur adik sama kakak, itu satu ruang atau enggak? Nah, itu juga diperhitungkan ulang. Karena waktu kakak pernah disalahin, adiknya tahu, itu jadi bulan bagi adiknya. Itu harus hati-hati, ya. Jadi mesti memang pribadi. Ini coba kita mulai. Kita semuanya bisa salah. Tetapi kita akan mencoba dengan cara ini. Ya udah nak, yuk sama mama deh ruang atas. Kenapa? Kamu kok gini sih? Mama bisik-bisik nih ya. Jangan sampai kedengar sama dedek kamu. Itu dilakukan. Sehingga membuat privacy daripada abang. Semua kakak adik itu punya kesalahan. Tetapi jangan sampai tersebar, sampai tahu semuanya di hal tertentu. Nanti kalau dia sudah tua itu akan diungkit. Tahu nggak? Waktu kamu masih kecil, saya lihat itu diungkit karena tahu. Nah, makanya saudara, itu harus betul-betul ada dalam keluarga kita. Kemudian, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ada kalanya kita panggil om. Di dalam keluarga tentunya ada orang-orang yang paling dihormati ya. Saya tulang, tolong deh ke rumah. Kenapa? Iya, si ini lagi ini. Akhirnya si tulang bicara. Nah, kamu jangan begitu ya. Kadang bisa. Untuk membuat satu step yang lebih, oh ya fair. Kalau mama doang, kalau papa doang kayak seperti subjektif. Oh, ternyata dari pihak keluarga lain juga melihat saya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Yang ketiga, jarang kita lakukan. Zaman dulu saudara, bahkan ada orang yang sudah sempat kecelakaan dalam artian hubungan, zaman dulu diperhadapkan di jemaat. Zaman dulu. Tetapi ada seorang dosen kami, Pak Yonatan Trisna, doktor psikologi, itu tidak memperbaiki. Yang pertama, dia sudah bersalah, udah salah ketimpa tangga. Kedua, dipermalukan. Dan akhirnya menyakiti diri sendiri, merasa berdosa selamanya ada di pihak dia. Ada juga yang tidak diberkati di gereja. Itu juga seperti mengutuk. Orang pengen setelah saya ancur-ancuran, saya dapat berkat lah dari Tuhan. Sampai nggak ada yang tumpang tangan, saudara. Dibiarin doa aja begitu. Waduh, itu jadinya nggak benar. Memang disiplin rohani, tetapi secara psikologi nggak. Berbeda ketika orang kamu sudah, ya sudah. Semua orang bisa bersalah. Kamu minta ampun di hadapan Tuhan. Kamu minta ampun dan kamu tidak ulangi lagi. Pengampunan yang besar yang tidak dipublikasikan itu membuat dia sangat-sangat menghargai itu.
dan dia menjaga seterusnya. Itu saudara. Jadi saudara, inilah ya kaidah-kaidah yang bisa kita lakukan. Membangunlah itu adalah membangun rumah atau mendirikan bangunan atau membangun pondasi, memulihkan dengan membangun untuk mendorong pertumbuhan dalam hikmat, kebijaksanaan, dan kesalehan. Jadi membangunlah kamu artinya setiap kita sedang merombak diri kita masing-masing. Ada yang baru meletakkan pondasi, ada yang renovasi, ada yang memang menghiasi. Jadi membuat kami berpikirnya adalah, oh iya, teman kita, jemaat kita itu memang dia sedang membangun di bidang ini. Kita itu belum sempurna semuanya. Dan saya melihat ketika gambar besar 5-10 tahun saya melayani bersama dengan teman-teman aktivis, saya melihat bahwa setiap kita seperti flat, dalam artian ada kurang, ada lebih. Jadi membuat saya adalah tidak cuma mencari kelebihannya saja dan tidak peduli kekurangannya untuk dibangun, tidak. Sehingga membuat itulah sikap yang kami terapkan, bahwa semua adalah keluarga. Amin saudara. Jadi maaf kalau kami salah merenovasi, karena saya renovasi belakang ternyata depannya yang rusak. Bisa salah kan? Jadi inilah saya ingin bangun kita sekalian di GBS 56 supaya integritas ada. Hei kamu keturunan ular beludak, Matius 12:34 mengatakan apa? Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sekarang kita nggak tahu saudara, buah semangka berdaun sirih. Kita nggak tahu hati, nggak tahu ucapan. Tetapi menurut saya kita sedang ingin dibangun supaya hati kita adalah mulut kita, yaitu integritas. Boleh sih orang bilang begini ya, jangan lihat perkataan saya ya. Kalau idealek mungkin nggak apa-apa saudara. Tetapi kalau misalnya binatang itu keluar, ya kita pola penerimaannya ya bukan gitu maksudnya. Orang sana memang kasar, tetapi maksudnya bukan perbendaharaannya. Suatu kali kami sempat membuka WA dari anak-anak kami di grup mereka. Saya bilang kepada anak-anak muda kemarin, itu jahat kata-katanya. Jadi yang namanya ya kayak yang akhiran jing, itu sering banget. Udah makan jing? Apa-apa kok jing? Makanya saya bilang ke anak-anak muda, jangan ikuti. Dan untungnya puji Tuhan si Jason Yafet nggak kasih komentar yang sama. Itu jorok kadang-kadang sudah. Ya, sekolah Kristen aja begitu loh. Nah akhirnya saya memandang dunia sekarang gitu ya, anak-anak muda gitu ya. Kata-katanya bener kasar bener. Waduh, kalau bapak ibu sempat baca itu bisa marah bener sama anak. Iya. Jadi sampai saya bilang gitu, jangan sampai kalian sudah terbiasa gitu. Mari cuma kita berinjing. Masa ada sebutan belakangnya kayak gitu? Kalau orang sudah terpola, itu nggak sadar keluar. Jujur, saya beberapa kali interaksi dengan anak-anak muda atau siapa, kadang-kadang kelatahan di harian di rumah ketetus. Itu ada, hampir. Saya langsung, iya, memang di rumah emang begitu mungkin. Kita hati-hati saudara. Dunia udah kayak gitu. Dan itu sebetulnya emang biasa. Aduh, di dunia pelajar ya bu ya, udah kayak gitu semuanya. Nggak peduli anak majelis, anak pendeta bisa begitu. Nah kita kan jadi apa ya? Media ini sangat tertutup karena dipassword sama anak-anak kita. Tetapi itulah, oi, kan ada namanya, oi. Jangan bapak ibu nyebut isinya gitu ya, oi. Buat kopi dong. Bentar woi. Ini namanya wewe gombel atau apa kan gitu sudah. Nah ibu-ibu, inilah kenyataan bahwa ini generasi Z. Jadi kita mau bahas mengenai generasi Z, bahwa generasi Z itu adalah yang gadget banget, yang nggak peduli sosial, nggak peduli orang tua. Jadi perilaku komunikasi udah kayak gitu aja. Ini kita yang harus hati-hati ya. Jadi keramaian hati manusia itu kayak gini, Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapat hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Manusia itu cenderung yang gitu. Tetapi semoga kita gini saudara,
Saya sering ya, nah itu makanya saya kuncinya waktu kita ketemu beda Bu, Pak, ya. Waktu itu sudah marah sama orang nih ya, pengen gua kaplok juga nanti misalnya gitu kasar, udah parah banget. Ketika ketemu, shalom, aduh, kita nggak jadi marah. Ya sudah, karena apa? Ternyata interaksi sosial itu sangat penting. Kenapa kita itu yang sudah sebel-sebel kasih utangan juga terus-terusan sama dia? Karena kalau dia sudah memelas, sudah pakai nangis, udah pakai sinetron, itu sudah susah kita. Apalagi ada duit, saudara. Padahal udah 3 kali nipu sama kita, datang juga kita kasih juga kok. Kenapa? Ternyata interaksi itu sakti. Ketika kita datang, itu ada sakti. Kalau orang itu nggak mau berubah gimana? Ya yang penting kitanya. Yang penting kita sudah berdamai dengan diri sendiri, dengan Tuhan sudah selesai. Dia nggak mau selesai, silakan. Yang penting saya sudah selesai. Begitu saudara, ya. Hati-hati dengan nasar, saudara. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda dan memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa. Kalau kita sudah berjanji, itu ada dosanya. Nah, makanya saudara sekalian, ini adalah hati tadi. Makanya kenapa saya itu muncul satu statement yang bisa juga nggak benar, nggak terlalu benar. Kita nggak terlalu kepada janji iman. Karena janji iman itu tantangannya berat, situasi kita berubah. Yang kita janjikan untuk bulan tertentu itu adalah dari orang lain, kekuatan orang lain. Orang lain bangkrut, kita nggak jadi bayar janji. Daripada buat dosa, yang ada saja 5.000 udah sumbang Natal, selesai sudah nggak pakai janji. Ada apa singkong goreng bawa untuk pelayan Tuhan, selesai. Anak-anak, nanti ya Om bawa singkong goreng. Pelupa kita. Anak-anak latih udah nungguin keinginan kopi gitu ya. Si Om datang nggak bawa apa-apa. Om, mana Om? Apa aja? Waduh, kan bisa saudara. Nah itu loh intinya kenapa gembalamu ini berpikir jangan janji iman, mending yang ada langsung saja gitu loh. Jadi nggak berutang, betul ya? Nah itu saudara, makanya karena orang kan berubah hati gampang. Saya mau takdir nih, cepet nih mau nggak? Sebelum berubah pikiran, akan begitu saudara. Yuk sebelum berubah pikiran, yuk kita ajak sana, kan gitu saudara. Nah level kehendak Allah itu adalah yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kita belum sempurna, setuju ya? Orang di depan ini juga belum sempurna, banyak kelemahan, banyak salah, ya. Sudah lagi lebaran ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin ya. Supaya kita menutup tahun dengan sukacita, kita buka tahun dengan iman dan percaya. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan. Tuhan memberkati setiap kita. Biarlah semua kita dipulihkan, saya juga dipulihkan, dan kita semuanya dipulihkan, menjadikan keluarga kita semakin diperbaiki, dibangun dengan luar biasa. Mari para pemain musik, kita siapkan hati kita untuk menerima kebaikan daripada Tuhan. Kita naikkan pujian tadi saudara. Pujian ini luar biasa kepada kita. Teks syairnya begitu menyentuh di hati kita. Sebelum firman tadi ya. Mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau sudah sampaikan ini kepada setiap kami. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Hamba-Mu juga sedang memperbaiki banyak hal, pribadi, keluarga besar. Dan kami percaya Tuhan, tidak pernah ada kata terlambat buat sebuah perbaikan. Semakin cepat Tuhan menegur kami, semakin cepat kami dipulihkan. Respek Tuhan. Ketika kami salah, yang begitu cepat menegur itu adalah anugerah Tuhan. Karena cinta-Mu kepada setiap kami tidak luput daripada Engkau memperhatikan kami dengan cara-Mu yang keras, supaya kami menjadi pribadi yang tahan uji, tahan banting. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Kami percaya Tuhan sudah bekerja dalam setiap hati kami. Apapun itu, Engkau yang paling tahu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita naikkan pujian ini, saudara. Saat ku berjalan, nyanyikan pujian ini. Kami membutuhkan terang itu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami takut, dan biarkan kami bimbang. Ya Allah, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus nolongnya. Kau lebih tahu. Mari kita bangkit berdiri. Kau lebih tahu. Kau yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Yang kami butuhkan adalah bagaimana kami bisa didengar. Siapa orang yang mau mendengarkan segala keluh kesah kami, segala pergumulan dan perjuangan kami, yang kami tidak mudah mengatakan ini kepada orang lain, tetapi Kau sangat mengerti itu Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kau menjamah setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami sebagai orang tua banyak kelemahan dan kekurangan atas anak-anak kami. Ampuni segala perkataan-perkataan yang mengutuk, perkataan-perkataan yang destruktif, perkataan-perkataan yang tidak benar. Ampuni setiap kami Tuhan. Tuntun setiap apapun yang kami nasihatkan. Dan biarkan anak-anak muda kami, ajarkan mereka Tuhan menghormati orang tuanya, supaya apapun yang diterapkan dalam keluarga untuk kebaikan, mereka belajar taat, karena mereka nantinya pun akan menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Tuhan berkati setiap kami sebagai karyawan, sebagai pemilik usaha, sebagai pekerja, sebagai orang-orang yang menjadi pimpinan, supaya hati kami memiliki hati yang baik. Apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, sungguh-sungguh sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Apapun ada ganjarannya, dan apapun ada pahalanya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah rugi untuk melakukan sesuatu yang baik, sebagai perkataan maupun perbuatan kami. Kami percaya di dalam kuasa kebenaran firman-Mu, kami disangguhkan untuk melakukan yang baik, memikirkan yang baik, yang sedap didengar, yang membangun orang lain, dan bukan untuk meruntuhkan. Ya Tuhan Yesus, berkati persekutuan kami di tempat ini. GBS 56 adalah wadah. Tuhan berkati untuk kami saling mengasah. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan biarlah kami rela untuk ditutup oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap jemaat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan bisa kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur ibadah kita